Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waro'atul Sirli Mardani. Saya berasal dari kelas 1C dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa dari Universitas Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan atau meresensi sebuah novel yang berjudul Senjata Hebat Para Introvert. Buku ini sendiri ditulis oleh seorang penulis yang bernama Holly Gerd, di mana buku ini diterbitkan pada tahun 2022 dengan ukuran 13 kali 20 cm, halaman sebanyak 304 halaman. Holly Gerd sendiri merupakan seorang penulis yang terkenal bijaksana dan percaya bahwa Holly Gerd ini bukan hanya sebagai seorang guru sejati, tetapi dia menjalankan kehidupannya dengan penuh kebenaran, kesehatan, dan keseluruhan dari apa yang ditulisnya di dalam novel ini. Novel yang terdiri dari 12 tema yang berisikan tentang orang-orang yang introvert. Introvert sendiri bisa dikatakan adalah suatu sikap atau sifat di mana seseorang yang tidak berani bergaul atau bisa kita bilang tertutup secara harfiahnya. Kebalikannya adalah sifat yang ekstrovert di mana seseorang itu lebih terbuka di dalam bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain. Sedangkan sifat introvert ini sendiri adalah sifat di mana seseorang itu sangat sulit untuk bisa bergaul dengan orang lain, bersosialisasi. Orang yang introvert ini cenderung sifatnya lebih tertutup, senang menyendiri, tidak terlalu suka keramaian, dan mereka ini lebih cenderung tidak terlalu bergaul atau bisa kita bilang tidak terlalu suka dengan hal-hal yang bersifat ramai, karena mereka sendiri ini lebih suka tempat yang sunyi, lebih senang untuk menyendiri. Begitu. Di dalam buku ini, buku yang ditulis oleh Holly Gerd ini, yang dimana senjata hebat para introvert, sebenarnya hal-hal yang dianggap sebagai suatu kelemahan itu merupakan suatu kekuatan besar bagi mereka sebagai seorang introvert itu sendiri. Di dalam buku ini diceritakan bagaimana seseorang yang sifatnya introvert yang hidup di bawah tekanan karena sifatnya yang tertutup atau biasa kita sebut sebagai introvert tadi. Orang yang bersifat introvert ini mungkin bisa dikatakan agak pemalu, lebih susah untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya, terutama lingkungan baru misalkan. Di dalam buku ini sendiri, bahasa yang ditulis itu cukup mudah untuk dipahami bagi para pembaca, karena di dalamnya sendiri berisikan banyak motivasi yang diberikan untuk para orang-orang yang memiliki sifat introvert itu sendiri, agar mereka itu bisa lebih semangat untuk menjalani hidupnya, agar mereka itu lebih bisa mudah berbaur dengan orang lain. Walaupun dengan memiliki sifat introvert, tetapi mereka bisa mengkondisikan di mana dan kapanpun itu sifat yang dimiliki mereka, yaitu sifat introvert itu sendiri. Di dalam buku ini, buku Senjata Para Introvert, seperti judulnya, introvert itu sebenarnya bukanlah hal yang perlu kita takutkan gitu. Introvert itu sebenarnya sifat yang bisa dibilang itu sifat yang sangat baik gitu. Karena setiap orang itu memiliki kepribadiannya masing-masing. Setiap orang itu mempunyai sifat atau sikap yang dimilikinya yang berbeda dengan orang lain. Kita tidak bisa disamakan dengan orang yang ekstrovert misalnya.
misalkan orangnya sifatnya terbuka, yang mudah bersosialisasi, dibandingkan dengan orang yang introvert ini, atau yang lebih tertutup terhadap orang lain. Karena sifat introvert ini sendiri memiliki banyak suatu keuntungan gitu. Dia jadi lebih mudah untuk memilih orang yang bisa diajak berteman. Bukan berarti dia tidak mau berteman dengan semua orang, tetapi dia lebih memikirkan siapa yang harus diajak berteman dan siapa yang tidak harus dianggapnya sebagai teman. Kesimpulannya adalah, apakah kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain? Apakah kita akan berpikir bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita? Kita merasa bahwa kita ini mempunyai banyak kekurangan. Kita merasa bahwa sifat introvert di dalam diri kita ini sangat ditakuti, atau bisa dikatakan dianggap hal yang tidak begitu baik di mata orang lain gitu, karena sifat kita yang tertutup gitu terhadap lingkungan kita, lingkungan sekitar, terhadap keluarga bahkan atau teman-teman kita. Misalkan saya sendiri gitu, karena saya juga mengalaminya gitu. Saya ini bisa dibilang memiliki sifat introvert, di mana sangat susah atau sulit untuk bergaul dengan orang lain atau orang baru di dalam lingkungan saya. Sama seperti ketika saya memasuki dunia perkuliahan misalkan, saya menjadi lebih terbuka, dan sifat introvert saya ini perlahan mulai agak bukan menghilang, tapi bisa dikatakan lebih terarah, mulai terbuka, memiliki sifat introvert yang mulai mudah bergaul dengan orang lain. Intinya kesimpulannya di dalam buku ini yaitu senjata hebat para introvert, bahwasanya orang lain itu mudah bergaul dengan kita. Kita tidak perlu berpikiran bahwa orang lain itu akan sulit bisa menerima kita. Kita tidak perlu berpikir bahwa orang lain itu menganggap kita itu tidak dianggap gitu istilahnya. Kita harus bisa melawan ketakutan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa membuat diri kita ini menjadi lebih baik, terutama dari sifat kita. Perlahan kita harus ubah. Sifat introvert itu tidak dikatakan bukan sesuatu yang buruk gitu, tapi kita juga harus bisa untuk menerima atau bersosialisasi dengan orang lain. Karena di dalam hidup kita ini, kita itu hidup bersosialisasi dengan orang lain. Kita itu hidup berdampingan dengan orang lain. Pasti ada saat dimana kita akan bertemu, kita akan berkumpul dengan banyak orang, walaupun kita sendiri tidak ingin gitu melakukannya, karena rasa takut, gelisah. Kita takut apa yang bakal terjadi gitu kalau saya bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain, yang dimana saya sendiri itu sifatnya introvert, tidak pernah menerima orang luar gitu. Takut akan hal yang ada di luar sana. Karena bisa dikatakan sifat introvert ini bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, bukanlah sesuatu yang harus kita bagaimana ini, apakah saya harus menjauhi sifat introvert ini gitu, bukan. Intinya apa yang ada di dalam sifat introvert itu, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu kuat dengan sepenuhnya, menjadi diri kita sendiri tanpa harus melihat orang lain, tanpa harus menjadi orang lain. Kita jadi diri kita sendiri itu sudah cukup baik, sangat baik gitu, tanpa harus memakai topeng atau menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri apa adanya, karena dari sana kelemahan yang ada di dalam diri kita itu menjadi suatu kekuatan besar, sebagai sebuah kekuatan besar bagi kita. Biarkan orang lain itu berpendapat seperti apa, tetapi kita itu harus menjadi diri sendiri, karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita memiliki sifat introvert, itu tidak mematahkan semangat kita untuk terus berjuang dalam hidup
dari buku tentang senjata hebat para introvert yang ditulis oleh Holliger. Terima kasih sebelumnya atas segala perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.